Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak memotong dahan pohon, seorang pria di Klaten tewas tersengat listrik. Inspiratif, setelah menabung puluhan tahun, seorang tukang derek mobil berusia 72 tahun akhirnya naik haji bersama sang istri. Seorang pencuri motor di Purwokerto nyaris babak belur di amuk massa. Penjualan sapi kurban di Purworejo sepekan terakhir semakin meningkat. Para pedagang sapi kurban pun menyediakan sapi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Hari Raya Idul Adha semakin dekat, sejumlah pedagang sapi kurban di Purworejo terus dibanjiri pembeli. Salah satu pedagang sapi kurban yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo menyatakan, dalam waktu 3 hari terakhir, sudah 15 ekor sapi kurban yang laku dari total 34 ekor yang ia sediakan. 34 ekor lah ini yang untuk kurban. Sedangkan yang sudah dipilih sekitar 15, harganya yang paling kecil ini 20, dan yang paling besar saya punya saya itu harga 29. Kalau tahun lalu ya ini agak kenaikan harga karena adanya penyakit sapi PMK dan RSD, itu stok sapi di kandang-kandang di desa itu berkurang. Kardi sengaja menjual sapi kurban dengan berat antara 3 hingga 4 kuintal yang saat ini paling banyak dibeli warga untuk berkurban. Ia juga memberikan bonus tambahan bagi para pembeli sapi berupa penyediaan petugas khusus penyembelihan hewan kurban bila pembeli tidak memiliki petugas penyembelih hewan kurban. Naiknya harga sapi kurban tidak sampai menyurutkan minat para pembeli yang sudah menjadi langganannya setiap tahun. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Setiap calon haji yang tiba di asrama haji Donohudan dibekali alat pelindung diri dari petugas kesehatan PPIH Embarkasi Solo. APD itu adalah kelengkapan untuk menghadapi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, satu persatu jemaah calon haji dibekali alat pelindung diri dari petugas kesehatan PPIH Embarkasi Solo. Bukan baju APD, tapi berbentuk paket berisi masker, obat-obatan, vitamin, tisu basah, hingga cairan penyegar wajah untuk mengatasi cuaca yang ekstrem panas di Tanah Suci. Seluruh paket ini diserahkan saat calon haji tiba di asrama haji Donohudan, Boyolali. Petugas juga mengimbau para calon haji untuk memperbanyak minum air sehingga terhindar dari dehidrasi akibat cuaca panas. Saudi cuacanya memang ekstrim, kisaran 30-40 derajat Celcius. Jadi diharapkan jemaah yang sudah sampai di Arab Saudi bisa menjaga diri, menjaga kebugaran, rajin minum air putih. Setiap 1 jam sekali minum air putih, memaksakan diri untuk minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Pemberian bekal APD disambut senang para calon haji. Mereka juga telah menerima informasi jika cuaca dan suhu di Arab Saudi tengah tinggi, bahkan bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kita semprot ya, alat semprot untuk itu, kanebo untuk kalau kita kepala panas, juga obat-obatan. Tapi ini sudah ternyata pemerintah sudah melengkapi. Sejumlah imbauan juga disampaikan untuk para calon haji menanggapi cuaca ekstrim di Tanah Suci, terutama Madinah. Mulai dari mengenakan alas kaki agar tidak melepuh, lalu khusus untuk jemaah lansia, agar tidak memaksakan salat di Masjid Nabawi di tengah cuaca panas, tetapi bisa dilakukan di penginapan atau hotel masing-masing. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Musim haji tahun 2024 ini menjadi berkah tersendiri bagi tukang servis tas jemaah calon haji di asrama haji Donohudan, Boyolali. Tiap hari puluhan jemaah datang untuk memperbaiki tas yang rusak atau memodifikasi tas mereka agar lebih nyaman dipakai.
Tas bagi para jemaah haji adalah kebutuhan vital dan menjadi salah satu penunjang utama kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Betapa tidak, rangkaian ibadah yang membuat jemaah selalu berada di dalam perjalanan membuat tas harus dalam kondisi tidak rusak dan sekaligus nyaman. Untuk itulah, sebagian jemaah menggunakan jasa perbaikan tas yang berada di teras Gedung Arafah Asrama Haji Donohudan Boyolali ini sebelum berangkat. Mas Furi, seorang jemaah, memilih menambah panjang tali tas lempang serta memperkuat tali agar tidak gampang putus. Sebab tas tersebut digunakan untuk menyimpan dokumen berupa paspor, kartu identitas, hingga uang tunai. Ganti tali. Saya ini menservis paspor karena kalau tidak dipaku ini mudah ketarik, apalagi berdesak-desakan di sana di Mekah, sehingga perlu diperkuat. Sekalian ganti ini beltnya karena itu pendek, jadi ngaplet gitu ya. Nah, kalau ini kan panjang, jadi bisa leluasa, makin kuat, makin enak, makin nyaman. Biaya ya cukup lah, artinya ini 35 sama ini 5.000, 40. Para penyedia jasa servis tas mengakui ada saja jemaah yang memperbaiki atau memperkuat tas haji mereka setiap hari. Bahkan di musim haji kali ini dalam sehari ada 50 hingga 70 orang jemaah yang memperbaiki tas di tempatnya. Untuk perbaikan dan penambahan aksesoris penguat tas haji, mereka mengenakan biaya 10 hingga 40 ribu rupiah, tergantung kerusakan atau penambahan yang dilakukan. Selama musim haji, penyedia jasa servis tas ini bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Itu kan perbaikan untuk memperkuat tas, untuk kenyamanan para calon jamaah haji di Mekah sana. Kan ada kasur, ada yang udah putus, sebelum berangkat putus. Koper mungkin bisa, Pak? Ya koper kan itu paling nggak bisa naik turun. Oh gitu. Dalam sehari berapa orang Pak yang datang sini? Ada puluhan berapa? Ya puluhan. Ada. Kalau anunya berapa ya nggak tahu. Lapak servis tas di Asrama Haji Donohudan Boyolali buka mulai jam 7 pagi hingga jam 17 sore. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Pokoknya di servis antena. Seorang warga Boyolali, tukang derek mobil berusia 72 tahun. Tahun ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tekun menabung puluhan tahun, ia akan berangkat ke Tanah Suci bersama dengan istri tercinta. Pengalaman banyak orang membuktikan berhaji bukanlah melulu soal uang, tapi juga soal niat dan ketekunan untuk mewujudkan niat baik menunaikan ibadah yang menjadi rukun Islam kelima tersebut. Kekuatan niat inilah yang ditunjukkan Hananto, warga Boyolali yang kini telah berusia 72 tahun dan tahun ini berkesempatan berangkat haji bersama sang istri Sri Handayani. Hananto yang mulai berprofesi sebagai personel derek mobil ini tahun 2000 lalu mengingat ia sejak awal bekerja telah berniat menunaikan ibadah haji bersama istri. Niat inilah yang kemudian ia laksanakan dengan menabung sedikit demi sedikit setiap hari dari hasil menderek mobil mogok atau mobil yang terlibat kecelakaan. Dan pada tahun 2012, ia akhirnya bisa mendaftar haji. Lama mas, lama, ada kurang lebih ya mulai dari saya aktif nyopir itu aku besok bisa munggah kaji yo. Gitu. Ya. Terus baru tahun 2012 baru daftar. Kalau dereknya sejak tahun kapan, Pak? 2000. Derek mobil? Iya, derek mobil tahun 2000 saya sudah terjun ke lalu lintas. Berarti nabungnya berapa tahun Mbak untuk bisa haji? Lama itu Mbak, ya kurang lebih 12 tahun lah. 12 tahun mengumpulkan dari sedikit gitu Mbak. daftarnya mulai kapan, Mbak? Mulai tahun 2012. 2012. Terus menabung gitu, Mbak? Ya tiap hari 100 sampai 200 tinggal pendapatan, Mas. Meski kini telah berusia renta dan tidak langsung mengoperasikan derek saat mobil mogok, Hananto masih tetap mengontrol mobil dereknya setiap pagi.
Aktivitas fisik tetap ia lakukan, termasuk olahraga setiap pagi, baik berjalan kaki bersama istri keliling kampung atau berenang. Gerak badan rajin ia lakukan agar tetap sehat dan memiliki stamina cukup saat berhaji nanti. Kalau fisik olahraga enggak, Mbak? Oh, tiap pagi, Mas, pasti itu. Apa Mbak yang dilakukan tiap pagi? Jalan kaki. Oh. Jalan kaki, renang. Jalan kakinya berapa kilo, Mbak? Ya sekitar 1,5 sampai 2 kilo lah. Nggak tentu tinggal kesehatan kita. Sama istri muter? Iya, sama istri muter. Muter kampung? Kampung. Hananto bersama istrinya akan tergabung dalam kloter 95 Boyolali dan rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 5 Juni mendatang. Yulianto melaporkan dari Boyolali.